Oke, kita ketemu lagi di acara pembelajaran saya yaitu analisa dan perancangan sistem informasi. Pada hari ini yaitu adalah pertemuan kita yang ke-9 setelah kita kemarin pada minggu kemarin melakukan ujian tengah semester. Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu kekurangan apapun, sehingga bisa mengikuti perkuliahan secara mandiri ini, ya, dimanapun saja Anda membuka video ini. Oke, di pertemuan ke-9 ini kita akan lanjutkan yaitu pada sesi tahap penerapan dan maintenance atau perawatan di sini ya. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai perancangan sistemnya. Sekarang kita masuk ke tahap yang keempat dan kelima yaitu tahap penerapan sekaligus tahap maintenance atau perawatan. Untuk hari ini saya akan menyampaikan yaitu materi ada dua hal. Yang pertama adalah materi penerapan sistem dan yang kedua adalah pemeliharaan sistem. Hanya itu saja yang kita sampaikan yaitu penerapan sistemnya dan pemeliharaan. Sebelum saya masuk ke slide berikut berhubungan dengan yaitu penerapannya dan maintenance atau perawatan, saya sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran yang bisa dipetik untuk hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan pengembangan sistem sampai pada tahap penerapan. Jadi harapannya adalah sudah sampai pada tahap ini mahasiswa mampu untuk menerapkan, yaitu mampu menerapkan atau mengembangkan atau mengimplementasikan dari tahap planning atau perencanaan, tahap analisa, yaitu tahap desain atau tahap rancangan, kita masuk ke tahap penerapannya berikutnya sampai ke tahap penerapan sebuah sistem. Inti dari pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menerapkan langkah-langkah penerapan, ya, penerapan sistem yang baik dan benar, ya. Langkah-langkah penerapan sistem yang baik dan benar itu seperti apa sampai pada mampu melaksanakan pemeliharaan. Biasanya kita hanya mampu untuk menerapkan tetapi pemeliharaannya agak sedikit kurang, ya, ibaratnya kita mampu untuk membeli sesuatu tapi ketika kita merawat akan sedikit susah seperti itu. Harapannya tidak demikian, ya, kita bisa menerapkan pembuatan sistemnya juga mampu untuk melakukan pemeliharaan sebuah sistem agar semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya seperti itu. Apa yang dimaksud dengan penerapan? Kita harus bahas dulu, mengerti dulu tentang arti daripada penerapan. Bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori. Jadi di sini kita mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan dari teori-teori, kita praktekkan ke dalam bentuk praktek, ya. Baik itu metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh satu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Jadi penerapan ini mempraktekkan sesuatu dari teori yang sudah ada, baik dari metode untuk mencapai tujuan tertentu, ya, yang sudah dipelajari sebelumnya, yang telah terencana atau tersusun sebelumnya. Kalau kita mau menerapkan atau tidak tersusun sebelumnya, apa yang mau diterapkan, kan seperti itu. Berarti diterapkan kan sudah ada sebelumnya, sudah pernah dibuat seperti itu. Atau dalam bahasa lain yaitu implementasi atau penerapan adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Bila diartikan juga sebagai pelaksana atau penerapan, itu yang dimaksud dengan implementasi, berarti memastikan terlaksananya sebuah suatu kebijakan, ya, suatu kebijakan. Tapi implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Jadi pada tahap ini berarti kita meletakkan atau menerapkan sebuah sistem. Ya, meletakkan berarti menerapkan sebuah sistem, menggunakan sebuah sistem. Ada 4 tahap dalam implementasi sebuah sistem, ya. Ada 4 tahap dalam melakukan implementasi sebuah sistem. Tahap yang pertama adalah membuat dan menguji basis data dan jaringan. Jadi sekarang segala sesuatunya, ya, sebelum kita betul-betul terapkan ya harus kita uji dulu, kita testing dulu, ya. Pengujian dan testing dulu. Apakah data-datanya sudah betul, ya, berkaitan dengan basis data atau yang lain seperti itu, dan kaitan dengan jaringannya seperti itu. Apakah jaringannya ada masalah? Nah, seperti itu. Ini yang dimaksud yang pertama adalah yaitu penerapan sistem yang baru atau perbaikan sistem dibuat pada basis data dan jaringan yang telah ada. Jika penerapan sistem baru memerlukan basis data dan jaringan yang harus baru, ya, yang baru atau dimodifikasi, maka sistem yang baru ini biasanya harus diimplementasikan sebelum pemasangan program komputer. Jadi
ketika nanti kita akan menggunakan suatu basis data atau jaringan, maka kita uji coba dulu seperti itu sebelum betul-betul dijalankan atau dilaksanakan atau digunakan seperti itu. Ada testing seperti itu ya istilahnya. Yang kedua, membuat dan menguji program. Jadi membuat, sudah dibuat sebelumnya programnya ya, dibuat, setelah dibuat ya tentunya kita uji. Ya, diuji di lapangan, merupakan tahap pertama siklus pengembangan sistem bagi spesifik programmer. Jadi programnya itu sudah betul-betul bagus atau belum, ada masukan atau tidak, itu nanti diuji, yaitu membuat dan menguji program tersebut. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah memasang dan menguji sistem baru. Jika sudah selesai diuji lagi, ya dipasang lagi, nanti kita uji lagi. Tapi ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa kebutuhan integrasi sistem baru terpenuhi. Jadi disatukan, ya tadi kan masih terpisah, sekarang diintegrasikan. Dan pada saat diintegrasikan juga diuji kembali sistem sudah berjalan sebagaimana mestinya. Mengirim sistem baru ke dalam sistem operasi. Tujuan tahap ini adalah untuk mengubah secara perlahan-lahan sistem lama menjadi sistem baru, sehingga perlu dilakukan pemasangan basis data yang akan digunakan pada sistem baru. Mengirim artinya apa? Terjadi pergeseran atau istilahnya bertahap seperti itu. Nanti sistem yang lama hilang diganti dengan sistem yang baru seperti itu. Itu hanya pada saat penerapan saja. Nah, tadi sudah dijelaskan di depan bahwa segala sesuatu sebelum kita melakukan penerapan ya, maka harus dilakukan testing dan implementasi terlebih dahulu. Ada testing dan implementasinya. Ya, sesudah menyelesaikan pekerjaan merancang sistem baru, termasuk pemilihan sistem komputer, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan dan melaksanakan sistem baru tersebut. Nah, pada tahap ini implementasi ini merupakan waktu sejak disetujunya rancangan sistem baru oleh manajemen sampai pada berhasilnya sistem itu dilaksanakan dalam perusahaan. Jadi tapi implementasi itu ya waktu disetujunya rancangan sistem-sistem sudah dipasang di situ ya sampai terlaksananya sebuah ini keberhasilan pelaksanaan daripada di dalam satu perusahaan. Sebelum kita betul-betul terapkan, maka melakukan pengujian terhadap sistem informasi atau program aplikasi sebelum digunakan. Tadi sudah ya ada testing tadi ya, menguji dan membandingkan dengan sistem sebelumnya. Ya kita uji apakah sudah sama atau mungkin ada perbedaan atau harusnya menjadi lebih bagus begitu ya. Untuk memunculkan keunggulan pada sistem yang lama ya pada sistem yang lama dan mengurangi kesalahan pada sistem yang baru. Sistem yang baru lebih baik daripada sistem yang lama, ini harapannya adalah seperti itu. Merevisi sistem yang diuji sampai sistem benar-benar dapat menyelesaikan masalah pada sistem organisasi atau revisi sistem sebelum digunakan. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau ada yang kekurangan, ya segera diperbaiki sebelum betul-betul diuji cobakan seperti itu, sebelum dilaksanakan seperti itu. Sistem yang sudah digunakan berarti sudah melalui pengujian sistem dan sistem layak dioperasikan. Jadi sebuah sistem itu sebelum digunakan harus betul-betul sudah diuji. Jangan sampai sebuah sistem mau digunakan tidak diuji, nanti ada kesalahan akan juga memalukan seperti itu. Nanti akan timbul tidak kepercayaan pada seseorang, pada pengembangnya tadinya. Ya itu yang perlu kita perhatikan, harus betul-betul dijaga atau diuji seperti itu. Definisi mengenai pengujian yaitu suatu proses yang dilakukan untuk menilai apakah yang dirancang telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kan sesuai dengan rancangannya. Jadi namanya pengujian sebuah sistem itu ya sesuai dengan rancangan tadi. Rancangannya seperti ini, hasilnya pengujiannya harus sama atau sinkron seperti itu dengan itu. Berarti di sini adalah proses melakukan apakah yang dirancang dengan yang diuji itu sama atau tidak itu. Ya harapannya harusnya sama seperti itu ya. Suatu kegiatan untuk mengevaluasi keunggulan dan kelemahan terhadap sesuatu yang diuji. Jadi setelah kita melihat di sini kita evaluasi apa sih keunggulan dan apa kelemahan terhadap sesuatu yang diuji tadi. Ya, kita harus tahu kelebihannya di sini, terus kelemahannya di sini yang perlu kita perbaiki nantinya seperti itu. Mengevaluasi terhadap urutan kegiatan yang sistematis dalam mencapai suatu sistem. Jadi evaluasi terhadap urutan kerjanya apakah sudah sesuai atau sudah betul belum dari langkah 1 ke langkah 2, langkah 2 ke langkah 3 atau langkah 4, 5, 6 dan 7. Kok ini terlalu banyak langkah, seharusnya dari langkah yang keempat dan kelima tidak perlu dari langkah ke-3 langsung menuju ke langkah yang ke-6 atau langkah ke-7 mohon seperti itu. Berikutnya adalah mengevaluasi keseimbangan jumlah pelaksanaan kegiatan dengan beban kerja dalam suatu prosedur kegiatan. Ini jelas ya, dievaluasi keseimbangan kerjanya, jangan sampai nanti di dalam suatu sistem ini yang satu sisi terlalu banyak bebannya, yang sisi lain terlalu ringan kerjanya, jadi tidak seimbang. Nah, seperti itu. Tujuannya adalah menyeimbangkan supaya
pekerjaan atau pelaksanaan beban kerja dalam satu organisasi atau satu perusahaan itu berjalan seimbang begitu. Pengujian dan mengevaluasi. Testing dilakukan untuk memastikan mutu dari suatu produk, yaitu menguji apakah produk dalam hal ini sistem informasi yang dihasilkan telah sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan. Tentunya sudah dilakukan ini dan hasilnya mutunya diharapkan sudah sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Testing dilakukan untuk memastikan atau menjaga mutu saja seperti itu ya. Nah, testing ini merupakan proses analisa dan entitas software ya. Pada testing ini bertujuan untuk mendeteksi adanya perbedaan antara kondisi software yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Untuk melihat kerusakan suatu produk, melakukan evaluasi fitur-fitur daripada software tersebut. Pengujian sistem berarti melakukan proses evaluasi terhadap sistem yang sudah ada, apakah sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh user. Itu namanya pengujian seperti itu. Berikutnya menilai dan mengevaluasi terhadap output atau hasil daripada sistem. Jadi namanya pengujian ya kita melihat dari segi outputnya seperti itu. Apakah outputnya dan hasilnya sudah sesuai dengan yang dikerjakan atau sesuai yang diharapkan oleh user seperti itu. Menguji terhadap ini ya, terhadap input, pengelolaan atau proses dan output sistemnya. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap komponen, sistem, prosedur, pelaksanaan, kegiatan, dan mutu atau kualitas daripada hasil daripada sebuah sistem. Untuk menguji terhadap suatu sistem ini kita butuh seseorang, yaitu diantaranya ada personilnya. Jadi ketika kita melakukan pengujian ya ada orangnya, ada personilnya di situ. Bahwa pengujian terhadap sistem itu melakukan suatu pengujian suatu kegiatan. Jadi yang kita uji adalah kegiatan di sini. Di dalam pengujian sebuah sistem juga melakukan pengujian terhadap misi dan tujuan testing dan implementasinya. Ya, testing dan sistem informasi, program aplikasi yang jelas yang kita uji adalah programnya, program aplikasinya. Pengujian terhadap komponen-komponen sistem informasi apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Konsep pengujian, testing, dan implementasi sistem informasi. Jadi pengujian terhadap model sistem informasi sudah sesuai atau belum, sesuai dengan informasi-informasi yang ada, atau pengujian terhadap model sebuah sistem, pengujian terhadap logikanya bagaimana, apakah sudah sesuai, output, relasi data, dan menghasilkan laporan informasi kepada user. Pengujian terhadap tahap analisanya kita perlu kita uji ya, diuji apakah tahap analisisnya sudah betul, sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Pengujian terhadap tahapan rancangan dan pengujian terhadap keunggulan dan kelemahan software dan hardware yang digunakan. Terakhir adalah pengujian terhadap kasus yang dibahas. Yang bahas itu melarang menguji tentang apa seperti itu. Tahap penerapan ini yaitu merencanakan penerapannya. Jadi ketika kita akan melakukan penerapan, kita tentu sudah merencanakan penerapannya. Kapan merencanakannya? Yaitu merencanakannya penerapannya kapan? Mengumumkan penerapan mulai per 1 Juli tahun 2022. Berarti nanti saya katakanlah saya menggunakan proyek yaitu scan sidik jari, yaitu presensi dengan menggunakan scan sidik jari, tidak lagi dengan menggunakan sistem yang lama seperti itu. Berarti sudah diumumkan, sudah direncanakan akan membuat sebuah proyek yaitu presensi dengan menggunakan scan sidik jari. Sudah kita umumkan penerapannya mulai tanggal 1 Juli. Saat ini sedang dalam proses yaitu uji coba, baru seperti itu. Kita juga harus mencari atau mendapatkan sumber daya untuk perangkat kerasnya maupun perangkat lunak. Jadi tahapannya termasuk di dalam yaitu menyediakan perangkat keras dan perangkat lunaknya seperti itu. Berikutnya adalah menyiapkan database-nya. Tentu kalau database-nya tidak ada, terus apa yang mau kita kerjakan seperti itu. Menyiapkan fasilitas fisik, ini tuh untuk mendukung tentang komputernya. Kalau sudah ada ya kita tinggal menggunakan saja tempat yang lama seperti itu, sudah disesuaikan. Kalau belum ada berarti baru membangun fasilitas fisiknya seperti itu. Jadi bukan berarti kita menyediakan tempat itu bukan berarti kita membuat, tetapi memanfaatkan tempat yang sudah ada juga bisa, atau membangun baru juga bisa seperti itu. Mendidik atau training peserta, bagaimana kalau pesertanya belum bisa ya harus kita berikan pelatihan. Contohnya tadi bagaimana memasukkan data-data bisnya, karyawannya gimana masukkan supaya nanti ketika dia melakukan presensi di pagi hari itu sudah siap seperti itu. Berarti database-nya harus sudah disiapkan terlebih dahulu, jumlah karyawannya berapa sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
Selanjutnya adalah mengusulkan cut overnya ini. Apakah sistem yang baru itu mau diterapkan, kapan model penerapannya, dan sistem atau pendekatan penerapannya seperti apa, seperti itu cut overnya. Ataukah langsung kita ganti atau modelnya dengan model yang lain seperti itu. Itu kita siapkan dengan baik-baik. Yang terakhir menyetujui atau menolak masuk ke dalam suatu sistem. Kalau memang sistem ini merugikan tidak sesuai ya kita tolak. Tapi kalau sistem ini menguntungkan ya harus kita terima seperti itu. Ini tadi untuk konversi langsungnya ya, jadi konversi langsung atau penggantiannya seperti itu kita ketika akan mengganti atau cut over sebuah sistem ya dari sistem lama ke menjadi sistem baru ya. Ada dua model, ada beberapa model ya, diantaranya ada model cut over secara langsung atau penggantian secara langsung yaitu direct conversion di sini ya. Direct conversion ini mengganti sistem lama mengganti sistem yang baru. Nah ini akan cocok untuk perusahaan yang besar, untuk perusahaan yang kecil. Kalau perusahaan besar akan jadi masalah ya. Jadi kalau perusahaan kecil tidak terlalu banyak karyawan, tadi yang menggunakan bisnis scanner jari ternyata kurang dari 25 langsung diganti, tidak ada masalah seperti itu. Tapi kalau karyawannya puluhan ribu terus diganti dengan itu akan jadi masalah seperti itu. Ini model konversinya adalah mengganti secara langsung sistem lama langsung kita ganti dengan sistem yang baru. Yang kedua adalah model paralel ya. Model paralel ini adalah model yaitu digunakan untuk perusahaan besar karena biayanya juga banyak itu, karena ini modelnya sistemnya dua-duanya jalan. Jadi paralel itu model sistem lama tetap berjalan, sistem baru juga berjalan. Nanti lama-lama sistem lama ditinggalkan, semuanya akan berubah menjadi sistem baru. Jadi bentuknya seperti itu dalam masa transisi seperti itu. Nah transisinya ini sistem lama dan sistem baru berjalan bersamaan seperti itu. Nah ini tentu untuk perusahaan yang besar akan cocok, tapi kan biayanya mahal karena terjadi ada dua sistem yang berjalan di situ. Sistem lama berjalan, sistem baru juga berjalan. Yang ketiga adalah konversi bertahap, di mana konversi bertahap itu ya kita gunakan dulu ya dari yang lama dulu, hampir mirip dengan tadi ini model direct pengganti secara langsung di situ ya. Ini bertahap dulu ya, dari bagian-bagian ini lama-lama nanti akan hilang menjadi sistem yang baru semuanya seperti itu. Ya jadi itu kalau model pilot project yaitu mengambil dari suatu sampel dulu, sampelnya di departemen A. Kalau departemen A ini sudah berhasil, maka akan dilanjutkan pada departemen B, C, dan D. Kalau departemen A saja tidak berhasil, maka departemen yang lain yaitu akan sudah gagal seperti itu. Menggunakan pilot project atau contoh ya, contoh pada suatu departemen dulu berhasil, nanti diterapkan pada departemen yang lain seperti itu. Berikutnya adalah konversi dengan langsung, yaitu pada teknik konversi langsung ini sistem yang lama dihentikan sama sekali dan diganti dengan sistem yang baru. Keuntungan teknik konversi ini baik dilakukan untuk sistem yang tidak terlalu besar. Biaya konversi sistem yang harus dikeluarkan tidak terlalu mahal karena langsung mengganti seperti itu. Kerugiannya adalah mempunyai risiko kegagalan yang tinggi jika sistem yang baru atau gagal dioperasikan pada waktunya seperti itu. Jadi kalau sudah sistem lama nggak kepakai, sistem baru dipakai, ternyata sistem barunya belum siap, atau ini akan menimbulkan kegagalan atau kerugian pada model konversi secara langsung ini. Konversi paralel yaitu teknik konversi paralel ini digunakan ya dilakukan dengan mengoperasikan sistem yang baru bersama-sama dengan sistem yang lama selama satu periode tertentu seperti itu. Sudah dijadwalkan berapa lama seperti itu ya. Keuntungan menyediakan proteksi yang tinggi kepada pihak manajemen terhadap kegagalan daripada suatu sistem yang baru karena keduanya berjalan seperti itu. Tetapi biaya juga cukup mahal seperti itu. Kerugian biaya konversi sistem yang harus dikeluarkan cukup besar dan mahal karena berjalan dua sistem bersamaan seperti itu. Yang ketiga adalah konversi bertahap. Teknik konversi dilakukan dengan menerapkan masing-masing modul sistem yang berbeda secara urut. Jadi keuntungannya memperkecil bentuk kesalahan yang akan terjadi dalam sistem yang baru karena dilakukan secara bertahap seperti itu. Kalau nanti ada kerusakan langsung kita perbaiki lagi. Maka nanti akan sampai pada waktunya itu sistem lama tergantikan dengan sistem yang baru. Kerugian waktu yang dibutuhkan untuk konversi sistem baru cukup lama karena prosesnya dilakukan secara bertahap. Tadi ada kelamaan ya seperti itu. Kalau untuk perusahaan besar ya harus seperti itu, tapi kalau perusahaan kecil tidak ada masalah ya langsung ganti seperti itu. Konversi contoh atau pilot project tadi adalah teknik konversi ini biasanya dilakukan apabila beberapa sistem yang sejenis
akan diterapkan di berbagai area yang terpisah ya. Keuntungan resiko kegagalan sistem hanya terletak pada area tertentu saja karena pada contoh di situ tadi. Kalau tadi akan menekankan sistem presensi dengan menggunakan scan sidik jari, padahal di situ ada banyak departemen. Nah, kita ngambil salah satu dari bagian administrasi. Dari bagian administrasi saja gagal, apalagi mau diterapkan di bagian yang lain. Bisa-bisa tambah kegagalan akan menjadi lebih tinggi seperti itu. Kesalahan yang terjadi pada sistem baru dapat diperbaiki terlebih dahulu sehingga kesalahan tidak terjadi pada area yang lain. Jadi kalau di departemen yang bagian yang administrasi saja belum benar, maka kalau diterapkan tempat yang lain kan jadi masalah, maka dibetulkan dulu di bagian administrasi, kalau sudah baru diterapkan di beberapa departemen. Jadi dengan menggunakan contoh seperti itu. Personal di area lain dapat dilatih di area percontohan di dalam situasi yang nyata seperti itu. Jadi nanti ketika ada satu hal, karena ada proyek contoh, yang lain bisa di training dulu melihat dari contoh yang sudah ada di situ. Kerugian proses konversi sistem menjadi sangat lama karena harus melakukan proses uji coba sistem dalam satu area tertentu ya, diuji cobakan dulu di area tertentu, berhasil baru dipasang seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan ya, nanti silakan dikirimkan ke kolom diskusi di situ, nanti pada suatu saat kita bahas bersama-sama di lain kesempatan atau lain waktu ya, untuk bisa kalau mau ditanyakan di situ, karena ini sifatnya telah mandiri, tidak bisa secara langsung ditanyakan seperti itu, harus melalui kolom diskusi, ada jedahnya seperti itu. Untuk penerapan di sini kita menggunakan program evaluasi dan review teknik di sini ya, atau menggunakan PET, merupakan alat bantu yang berguna bagi konsultan untuk merencanakan kegiatan implementasi ya. Jadi kegiatan implementasi ini mau digunakan dengan model PET atau digunakan dengan model yang lain ya. Bila pekerjaan desainnya tidak banyak dan jenis kegiatan implementasinya juga sedikit, cara ini tidak akan menunjukkan kelebihan bila dibandingkan dengan tabel yang lain seperti itu ya. Tetapi bila jenis kegiatan dalam tahap implementasi ini cukup banyak, maka PET ini akan lebih berguna daripada tabel gennya. Kita lihat sekarang. Nah, ini. Dari PET ini menggunakan lingkaran yang menunjukkan dimulai dan diakhiri suatu kegiatan. Jadi diawali dengan suatu lingkaran dan diakhiri dengan sebuah lingkaran juga. Biasanya nomor kegiatan dimulai dengan 1 ya, untuk menunjukkan awal kegiatan yang direncanakan. Jadi kalau awalnya kita mulai dari angka 1 seperti itu. Selain lingkaran, teknik PET juga menggunakan anak panah, itu menunjukkan arrownya atau barisnya ke arahnya seperti itu, untuk menunjukkan setiap jenis kegiatan yang dilakukan seperti itu. Nah, ini model PET-nya seperti ini, dimulai dari 1 menuju ke 5 butuh waktu, atau dokumennya dari 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10 sampai 11 seperti itu. Atau dari 1 menuju ke 4 atau 1 menuju ke 3 langsung 8, 9, 10, 11 seperti ini. Ini diawali dengan lingkaran dan diakhiri juga dengan lingkaran. Ini model teknik PET-nya adalah seperti ini. Ini bisa digambarkan dengan jalur seperti ini, bahwa untuk pengerjaan jalur 1 dari A, E, F sampai ini butuh waktu 48 minggu ya. Kalau dari jalur 2 kita butuh waktu 5 minggu, jalur yang ketiga ini, jalur yang keempat adalah ini. Jadi yang paling lama adalah yang ini, berarti waktu yang ditentukan adalah 53 minggu, hampir 1 tahun seperti itu kan. Nah, ini. Jadi gambaran penggunanya adalah seperti itu. Kegiatan yang perlu diperlakukan dalam penerapan atau implementasi sebuah sistem ini adalah menyiapkan gedung. Arti daripada menyiapkan gedung berarti apa? Bukan berarti membangun yang baru. Berarti menyiapkan gedung berarti mempersiapkan gedung yang sudah ada yang bisa dimanfaatkan, atau kalau ada suatu gedung baru yang tidak digunakan bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya, membuat gedung atau menyesuaikan gedung yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pemasangan komputer ini, yang pertama ada menyiapkan peralatan secara fisiknya dulu ya, secara fisiknya dulu. Yang kedua, menyusun organisasi dan deskripsi jabatan, karena di sini itu ada sesuatu yang baru ya, dari sesuatu yang baru, ada departemen baru, maka harus menyusun organisasi dan deskripsi jabatannya. Dan ini keterangannya apa? Kepala UPT-nya atau kepala bagian IT-nya itu siapa, terus jabatannya apa, di situ ya deskripsi jabatannya apa, harus jelas seperti itu. Yaitu menyusun kegiatan suatu organisasi atau dan deskripsi jabatan. Yang ketiga, mencari karyawan yang sesuai, artinya training tadi. Jadi karyawan kalau ada sesuatu untuk sistem yang baru tadi atau sumber yang baru tadi, perlu adanya training atau pelatihan. Nah, untuk mendapatkan karyawan
untuk yang bisa di training ini bisa mengambil dari ya karyawan yang sudah ada, berarti yang memahami sedikit banyak tentang itu yang sudah pernah melakukan itu di training lagi seperti itu, atau mengambil betul-betul dari luar seperti itu ya. Jadi mencari karyawan baru seperti itu ya. Karena kalau dari kriteria yang tidak ada, apabila karyawan yang tidak dapat memenuhi kriteria yang ditentukan, baru dicari karyawan baru yang dari luar perusahaan seperti itu. Kalau kriteria dan dari dalam saja bisa, ya tentunya akan mengesampingkan yang di luar, tapi yang lebih menekankan pada yang di dalam terlebih dahulu seperti itu. Yang keempat adalah training karyawan ya. Seluruh karya yang akan terlihat dalam pelaksanaan sistem informasi harus dilakukan pelatihan atau training. Jangan-jangan sampai nanti nggak bisa mengoperasionalkan akan jadi masalah. Karena kesalahan bisa juga terjadi pada operatornya yang tidak diberikan pelatihan atau training sehingga tidak mampu seperti itu. Nanti kalau sudah diberikan pelatihan atau training sehingga dia akan mampu seperti itu. Kelima tentunya tadi menyiapkan gedung ya, sudah di training karyawannya atau user atau penggunanya. Selanjutnya adalah menyiapkan memasang komputer ya. Kewajiban untuk memasang komputer di gedung yang baru tadi yang sudah siapkan tadi. Bukan yang baru ya, tetapi gedung yang sudah disiapkan terlebih dahulu tadi. Karena merubah data ke dalam file ya. Jadi di sini data-datanya yang kemarin kan tentunya setelah kita melakukan presensi scan sidik jari di sini kan data-datanya masih dalam bentuk harus diubah dalam bentuk file. Berarti harus data namanya siapa, alamatnya di mana, fotonya, nanti scan sidik jarinya seperti apa. Harus dirubah dulu semuanya ke dalam bentuk file yang diinginkan seperti itu. Yang ketujuh adalah membuat atau membeli program komputer. Nah, program komputer itu bisa dibuat sendiri, juga bisa mengambil atau membeli dari sumbernya dari luar seperti itu, yaitu namanya outsourcing berarti. Jadi program itu diambil dari luar seperti itu atau dibuatkan oleh orang luar ataukah kita membuat sendiri, tergantung daripada kemampuan IT di tempat organisasi bisnisnya tersebut. Ke-8 mengetes program komputer. Jadi sebelum digunakan betul-betul ya diterapkan, maka program ini harus kita uji cobakan, yaitu kita tes terlebih dahulu ya, diuji cobakan atau di testing ya, diuji cobakan di situ, diuji. Ke-9 melaksanakan sistem baru. Untuk melaksanakan sistem baru tadi sudah ada 4 cara, apakah kita menggunakan model paralel tadi ya, menggunakan sistem cut over atau direct conversion, penggantian secara langsung ya, itu juga bisa. Melakukan perubahan dari itu ya, melakukan konversi secara langsung, sistem lama ganti sistem yang baru juga bisa. Tapi kalau untuk perusahaan kecil ya cocok, tapi kalau untuk perusahaan besar janganlah seperti itu. Di sini perlu adanya pengawasan pelaksanaan, tetapi kalau perusahaannya kecil pengawasan pelaksanaan tidak perlu dipakai juga karena tergantung daripada suatu organisasi. Biasanya kalau pengawasan pelaksanaan juga dirampung jadi satu atau dirangkai jadi satu. Kalau ada akan menjadi lebih bagus seperti itu. Karena kalau sudah itu berarti sudah terstruktur dengan baik seperti itu. Pengawasan terhadap pelaksanaan ini selama beberapa waktu tertentu untuk mencapai kemungkinan terdapat kekurangan-kekurangan, maka perlu ditentukan sebab-sebab. Ini akan menentukan siapa yang bertanggung jawab dari kekurangan itu atau tidaknya seperti itu. Jadi pengawas pelaksanaan atau juga bisa langsung ke tempat yang lain seperti itu, yang bertanggung jawab atau diberikan wewenang daripada tugas yang baru tadi. Jika menggunakan konsultan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang diakibatkan kurang baiknya tahap desain dan implementasi, mungkin akan membuat konsultan itu memulai pekerjaannya dari awal ya. Itu kalau dari awalnya sudah salah ya otomatis maka yang bawahnya juga akan jadi salah seperti itu. Oke, itu tadi yang sudah saya sampaikan adalah tahap-tahap daripada penerapan sebuah sistem. Jadi kita akan masuk ke tahap pemeliharaan. Jika ada hal yang ingin ditampaikan atau ditanyakan, silakan dikirim di kolom diskusi. Nanti kita bahas bersama-sama di lain waktu dan kesempatan. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan itu? Pemeliharaan sistem adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem dalam atau memperbaiki sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Jadi kalau kita boleh dikatakan memperbaiki dari yang rusak itu ya, rusak kita perbaiki. Nah, kalau rusak kita perbaiki berarti kan ada juga yang namanya mengganti. Di situ ada mengganti komponen, atau kalau rusaknya tidak perlu parah ya berarti diperbaiki seperti itu. Nah, ini tujuannya adalah seperti itu, menjaga suatu sistem dalam
atau diperbaiki sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Sampai suatu kondisi bisa diterima itu oleh si user itu bisa menerima apa yang telah dibetulkan tadi, seperti itu. Teknologi pemeliharaan yang mencakup pengertian yang lebih luas dari pengertian pemeliharaan disebut dengan taruh teknologi. Jadi taruh teknologi adalah pemeliharaan teknologi yang lebih luas daripada pemeliharaan yang dibahas tadi sebelumnya. Pemeliharaan, jadi pemeliharaan di sini yang sistem perlu dipelihara karena ada beberapa hal. Sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, jelas ya. Jadi kesalahan itu bisa muncul setelah 3 bulan, 4 bulan seperti itu. Baru muncul timbullah kesalahan. Jadi kesalahan yang belum terdeteksi sebelumnya atau karena belum terpikirkan atau karena belum dicoba tadi ya. Sehingga pelaksanaan kesalahan, kesalahan sistem perlu diperbaiki. Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai ya, perlu dipelihara karena ataupun tetap perbaiki, yaitu karena ada perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu karena pemiliknya pengen mengganti atau merubah, seperti itu. Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar, yaitu ada pengaruh bisnis ya, atau pengaruh lingkungan yang luar yang tadinya permintaan dibuat secara offline sekarang dibuat secara online, mau tidak mau harus membangun sebuah sistem baru berbasis web, seperti itu. Sistem terinfeksi malware atau aktif ya virus ya, jadi bisa saja ini sistem ini terdeteksi ya, atau karena ada yang mengganggu dari ini ya, ada apa itu ya, virusnya atau malware seperti itu ya. Sistemnya korup ya, tidak bisa berjalan sebagaimana atau korup, perangkat kerasnya mulai melemah seperti itu. Yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan adalah adanya backup. Jelas ya, data-data itu perlu kita backup. Jadi backup data itu penting, entah backup dalam bentuk kertas atau dalam bentuk flash disk seperti itu ya. Ada optimasinya ya, ada optimasi, ada perkiraannya di situ, ada pembangunan kembali, rebuild, ada upgrade-nya ya, perlu diperbaiki kembali, ada training atau pelatihan yang sudah ada tadi ya. Sediakan juga antivirus atau pembersihan virus. Dari sisi keamanan perlu juga kita melengkapi dengan adanya password seperti itu, gampangannya seperti itu. Prosedur pemeliharaannya adalah langkah-langkah pemeliharaan. Yang pertama adalah penggunaan sistem yang perlu kita perbaiki ya, perlu kita perhatikan dengan baik. Setelah itu kita audit apakah sistemnya itu sudah berjalan atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Maka untuk mengetahuinya harus dilakukan yaitu audit sistem informasi. Penjagaan sistem ya, penjagaan sistem supaya sistem tidak keluar dari rel yang telah ditetapkan atau tetap stabil di situ. Perbaikan sama halnya dengan ini yang perbaiki tadi, peningkatan supaya sistem menjadi lebih bagus lagi daripada yang lama atau sebelumnya, seperti itu. Jenis-jenis pemeliharaan di sini ada pemeliharaan korektif, yaitu adalah pemeliharaan yang sistemnya atau sifatnya adalah mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan, namanya dikorektif. Jadi ada koreksi di mana belumnya, jadi 1 bulan 2 bulan mungkin tidak ada masalah, 3 bulan atau 4 bulan berikutnya baru muncul, yaitu kesalahan yang bersifat korektif. Ada yaitu pemeliharaan sifatnya adaptif, dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru, karena ada permintaan yang baru seperti itu. Ada pemeliharaan perspektif ya, perspektif atau penyempurnaan, mempertinggi cara kerja atau maintenance ya, kemampuan untuk dipelihara. Jadi kalau ada hal yang kurang maksimal bisa dimaksimalkan kembali, itu pemeliharaan perspektif. Yang terakhir adalah pemeliharaan preventif, pencegahan ya, terdiri dari inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mencakup dan mengantisipasi permasalahan. Jadi kalau mengantisipasi permasalahan ya kita gunakan dengan pemeliharaan yang bersifat preventif seperti ini. Oke, masih dalam prosedur pemeliharaan. Jadi prosedur pemeliharaan sistem meliputi hal sebagai berikut, yaitu dengan adanya pengembangannya yaitu dari SDLC-nya atau divisi data standar yang telah ditetapkan. Standarnya itu sekian, berarti kalau tidak memenuhi standar ya berarti jangan digunakan seperti itu. Menggunakan bahasa pemrograman standar, ada rancangan modulernya ya, model yang dapat digunakan kembali ya, reusable lagi ya, ada dokumentasi standar yang telah ditetapkan, kontrol, ada kendali selama proses berlangsung seperti itu. Alat-alat untuk pemeliharaan diantaranya kita bisa menggunakan yaitu tool yang umum digunakan adalah rekayasa maju atau forward engineering, atau rekayasa mundur reverse engineering, ada rekayasa ulang re-engineering atau restrukturisasi ya restruktur.
Mengatur pembelian sistem masih tentukan jadwal maintenance pada sistem yang kita miliki. Jadi ketika kita akan melakukan maintenance atau pemeliharaan, yaitu kapan dia akan dipelihara itu maka harus ditentukan dulu jamnya. Mungkin tiap hari Minggu supaya tidak mengganggu pekerjaan karena yang melakukan maintenance dari pihak luar seperti itu atau dari pihak dalam seperti itu. Jadi direncanakan setiap minggu jam sekian sampai dengan jam sekian sehingga ketika dipakai hari Senin sudah ready atau siap seperti itu. Selalu diutamakan update software dan yang kompatibel terhadap sistem kita, yang sistem yang berjalan seperti itu. Gunakan tenaga ahli yang terpercaya tadi ya. Untuk membangun ini kita menggunakan tenaga ahli seperti itu. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini atau kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti semuanya. Kalau kurang jelas bisa nanti kita diskusikan di forum diskusi yang sudah tersedia. Saya sampaikan penutup untuk hari ini yaitu bahwa tahap implementasi ini merupakan waktu sejak ditujunya rancangan sistem baru oleh manajemen sampai pada berhasilnya sistem itu dilaksanakan dalam suatu perusahaan. Itu yang dimaksud dengan tahap implementasi atau penerapan. Testing dilakukan untuk memastikan mutu dari suatu produk ya, yang itu menguji apakah produk dalam hal ini sistem informasi yang dihasilkan telah sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan. Testing ini dilakukan untuk memastikan atau menjaga mutu dari suatu produk tersebut. Jika sudah berhasil, maka penerapan daripada sebuah sistem ini kita bisa melakukan yaitu konversinya. Nah, konversinya bisa dilakukan secara langsung kalau untuk perusahaan kecil. Tapi kalau untuk perusahaan besar jangan dilakukan konversi secara langsung, yaitu melakukan konversi paralel, konversi bertahap atau contoh terlebih dahulu. Oke, hanya ini saja. Terima kasih banyak untuk perhatiannya ya. Monggo kalau ada yang mau disampaikan nanti ditulis pada kolom diskusi yang telah ditentukan tadi yang sudah sampaikan tadi. Untuk hari ini saya akhiri dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan pada pertemuan yang ke-10. Terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.